Selamat pagi, bertemu kembali di channel YouTube GMHK Jemaat Argapura di dalam program kita yaitu Renungan Pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di pagi ini Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur untuk berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat renungan pagi. Biarlah renungan pagi ini menjadi bekal bagi kami untuk kami beraktivitas dengan baik, bahkan kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik saudara-saudara pemirsa yang menyaksikan video ini, judul kita di pagi ini tanggal 28 November adalah doa akan dijawab. Ayat inti kita Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-10. Dikatakan, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Di dalam bacaan renungan pagi kita pagi ini dikatakan bahwa dunia telah mengubah gereja. Jadi hari Tuhan tepat di hadapan kita. Oleh karena katanya dunia telah mengubah gereja. Keduanya dalam keadaan harmonis dan bertindak berdasarkan kebijakan berpandangan pendek. Jadi dunia telah mengubah gereja. Orang-orang Protestan akan bekerja pada penguasa negeri untuk membuat hukum-hukum memulihkan hilangnya kekuasaan dari manusia berdosa yang duduk di bait Allah, menunjukkan pada dirinya bahwa ia adalah Allah. Jadi warning untuk kita umat-umat Tuhan bahwa saat ini dunia perlahan-lahan mulai mengikuti tren dunia, dan orang-orang akan mengikuti perintah para penguasa negeri. Apa yang akan mereka lakukan? Yaitu membuat hukum-hukum untuk memulihkan hilangnya kekuasaan dari manusia berdosa, dan mereka menganggap mereka sama seperti Allah. Dan dikatakan bahwa kemurtadan nasional ini akan cepat diikuti oleh kehancuran nasional. Dan dikatakan protes kebenaran Alkitab tidak akan ditoleransi lagi oleh mereka yang belum membuat hukum Allah sebagai aturan hidup mereka. Jadi kemudian suara itu akan terdengar dari kuburan para martir, diwakili oleh jiwa-jiwa Yohanes yang dilihat dibunuh karena firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus yang mereka pegang. Maka doa akan naik dari setiap anak Allah yang sejati. Jadi akan ada kemurtadan nasional. Kalau berbicara mengenai nasional, berarti seluruh negeri akan melakukan yang namanya kemurtadan. Dan apa yang akan mereka lakukan yaitu protes terhadap kebenaran Alkitab. Dan dikatakan bahwa peristiwa ini terdengar sampai di kuburan para martir, orang-orang yang mati martir oleh karena kebenaran firman Tuhan. Bahkan jiwa-jiwa yang dilihat oleh Yohanes, mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh oleh karena kesaksian Yesus dan firman Allah. Tetapi pada saat itu dikatakan bahwa doa akan naik dari setiap anak Allah yang sejati. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Dari waktu ke waktu Tuhan telah memberitahukan cara kerjanya. Dia memperhatikan apa yang sedang terjadi di bumi. Dari semua kekacauan yang terjadi di atas dunia, kita bersyukur bahwa Tuhan tetap memperhatikan apa yang terjadi di bumi. Tuhan tetap akan memperhatikan umat-umatnya ketika datang meminta tolong kepada Tuhan. Dikatakan bahwa dan ketika krisis telah datang, Dia telah menyatakan dirinya dan telah mengemukakan untuk menghalangi rencana-rencana pekerjaan iblis. Dia telah sering mengizinkan berbagai hal
yang terjadi pada negara-negara, keluarga, dan individu sampai pada suatu krisis sehingga campur tangannya mungkin menjadi jelas terlihat. Kemudian ia membiarkan fakta diketahui bahwa ada Allah di Israel yang akan mendukung bahkan membela umatnya. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita katakan atau tidak bisa kita katakan tidak bahwa kita tidak perlu menginjil. Kita harus menginjil. Oleh karena kenapa? Akan ada masanya ketika kita dalam keadaan krisis, Tuhan akan ada untuk kita. Doa-doa kita akan dijawab. Karena apa? Karena bacaan pagi ini katakan ketika pembangkang terhadap hukum Yahweh hampir universal, ketika umatnya akan ditekan dalam penderitaan oleh sesama manusia, Allah akan turut campur tangan. Doa umatnya akan dijawab karena Dia suka memiliki umatnya yang mencari Dia dengan segenap hati mereka dan bergantung padanya sebagai pembebas mereka. Di tengah krisis yang dialami oleh umat-umat Tuhan oleh karena tekanan dari sesama manusia, kita memiliki pembela, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan ada untuk kita. Janji Tuhan ya dan amin. Dia akan membebaskan kita dari para pembangkang akan hukum Yahweh atau hukum Tuhan itu. Janji itu adalah, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan baik siang maupun malam yang berseru kepadanya? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Luar biasa. Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan satu kutipan terakhir dalam bacaan renungan pagi ini adalah doa-doa persatuan mereka dapat naik ke surga agar Tuhan tampak dan mengakhiri kekerasan dan pelecehan yang dipraktikkan dunia bagi kita. Lebih banyak doa dan sedikit bicara adalah yang diinginkan Tuhan, dan itu akan membuat umatnya menjadi menara kekuatan. Review and Herald 15 Juni 1897. Ya. Ada lagu yang mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin, maka besar kuasanya. Kita perlu untuk dekat dengan Tuhan. Kita perlu untuk selalu terhubung dengan Dia. Dan ada satu cara bagaimana kita selalu terhubung dengan Dia. Mari kita datang selalu dengan doa. Dengan bermeditasi, kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan katakan dalam bacaan pagi ini adalah Dia menyukai orang-orang atau umat-umatnya yang datang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi panggilan untuk kita semua, marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kesibukan kita, mari kita sisihkan waktu untuk Tuhan. Jadi biarlah renungan bagi kita ini membuat kita menjadi orang-orang yang setia, menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Dia, dan menjadi saksi dimanapun kita pergi dan berada. Jadi biarlah renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita di pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang boleh menguatkan iman kepercayaan kami. Bahwa di tengah krisis yang akan kami hadapi, kami masih memiliki Tuhan yang akan membela kami. Kami berterima kasih untuk semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, kami siap untuk beraktivitas. Biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Memberikan kami kesehatan, kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat sehingga kami boleh beraktivitas di situasi kondisi yang belum kondusif sampai saat ini. Bapa kami yang di sorga, memberkati orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan bagi kita di hari ini. Sampai bertemu di esok hari dengan kegiatan yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.